Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Adil Variansyah, saya dari mahasiswa Bisnis Digital 4 2019. Nah, di sini saya akan menjadi moderator dalam kegiatan Digital Business 101. Nah, tak lupa juga nih, di sini ada Bapak Yasir selaku dosen mata kuliah Big Data di jurusan Bisnis Digital 4. Nah, Bapak Yasir ini akan menjadi salah satu narasumber di kegiatan Digital Business 101. Nah, kalian pasti pada bingung kan, apa sih Digital Business 101 tuh? Jadi, Digital Business 101 tuh kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan program studi bisnis digital 4 kepada kalian-kalian nih. Jadi, kalian-kalian bisa lebih mengenal dan lebih mengetahui program studi bisnis digital 4. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah yang ada di bisnis digital nih, yaitu mata kuliah Big Data. Nah, daripada banyak basa-basi nih, langsung saja simak penjelasan dari Pak Yasir mengenai mata kuliah Big Data. Mata kuliah Bisnis Analitik dan Big Data, lengkapnya seperti itu ya, Bisnis Analitik dan Big Data. Fokusnya adalah untuk membantu para mahasiswa khususnya di bisnis digital untuk memahami bagaimana kita di era teknologi saat ini dapat menggunakan dan memanfaatkan data yang sangat berlimpah gitu ya, yang baik itu dari internet maupun dari device kalian gitu ya, dari smartphone, sehingga data-data itu bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk kemajuan atau membantu jalannya bisnis, baik itu untuk membuat decision atau melakukan sebuah otomasi. Jadi di mata kuliah ini nanti akan diberikan penjelasan tentang apa itu data apa saja yang mungkin bisa dihasilkan dari aktivitas bisnis, dan kemudian kalian akan diperkenalkan dengan teknik-teknik yang bisa dilakukan atau yang bisa digunakan untuk memanfaatkan data tersebut, sehingga data yang kalian miliki itu tidak hanya menumpuk di database atau di gudang dalam artian seperti itu, tapi juga bisa memberikan nilai lebih untuk bisnis kalian gitu ya, atau bisnis di mana kalian bekerja. Dari situ kalian diperkenalkan tekniknya dan kalian juga diberikan kemampuan praktis atau praktek ya, sehingga kalian bisa hands on dan terjun langsung untuk menggunakan teknik-teknik yang sudah dijelaskan, antara lain seperti predictive analytics, kemudian ada visualisasi, kemudian ada association tool, dan lain sebagainya. Saat ini banyak sekali manfaat dan implementasi dari data analitik atau big data ya. Dan itu tidak hanya di bidang bisnis, tapi di berbagai bidang, dari mulai bisnis sampai riset, dan juga dari mulai ekonomi misalkan sampai kesehatan. Jadi banyak aspek dan bidang yang bisa sangat terbantu dari implementasi bisnis analitik atau data analitik, dan itu terwujud ketika kita bisa memanfaatkan big data atau data yang sangat banyak. Oke, dengan jumlah data yang sangat banyak, kemudian kita punya tekniknya, kita punya infrastrukturnya, kita punya expertise-nya, maka kita akan bisa menggunakan data-data itu untuk kemajuan bidang yang kita geluti ya. Khususnya untuk pembuatan keputusan, yang berdasarkan dari data gitu ya, atau data analisis, itu terbukti jauh lebih efektif dan jauh lebih baik dibandingkan keputusan yang dibuat hanya berdasarkan expert judgment. Jadi kadang-kadang kita di berbagai company gitu ya, dulunya gitu, kita hanya menggunakan insting atau feeling dan minimal atau data yang minimal untuk membuat keputusan. Tapi dengan adanya data yang melimpah dan teknik big data ini, kita bisa menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sebenarnya data yang kita handle dalam proses data analitik itu sudah ada dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu ya, seperti email, data gambar, data suara, data video, dan lain-lain. Kemudian ada data misalkan data GPS gitu ya. Itu bukan hal yang baru, jadi sudah ada mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi yang jadi penyebab utama kenapa tiba-tiba big data ini jadi sebuah hal yang trending dan hot itu adalah karena
Tiga hal. Yang pertama adalah kemajuan internet. Jadi teknologi internet itu dulunya masih mahal, masih speednya rendah, gitu, dan masih terbatas. Nggak di semua tempat kita bisa akses internet. Kemudian di 5 sampai 10 tahun terakhir tiba-tiba internet menjadi murah, speednya jadi sangat besar. Kemudian kita bisa mengakses di mana saja. Akhirnya yang namanya internet itu adalah kita menghasilkan dan mengakses data. Jadi karena kemajuan internet yang pertama. Yang kedua, karena infrastruktur penyimpanan data yang semakin maju. Jadi pionirnya adalah Google. Jadi Google yang mempioniri penyimpanan data dalam bentuk clustering. Jadi kalau kalian mau googling cluster computing gitu ya, bahwa kita bisa menyimpan sebuah data yang sangat besar itu di beberapa komputer secara paralel. Jadi nggak cuma di satu tempat lagi, tapi bisa dipecah di beberapa tempat. Dan yang ketiga, penyebabnya menurut saya adalah computing power. Jadi dulunya kita punya banyak data, kita simpan dengan baik, tapi kita nggak tahu bagaimana mengolahnya. Tapi dengan kemajuan teknologi dan sains, akhirnya orang mampu mengolah dan mengambil informasi dan manfaat dari data itu dengan lebih baik. Lebih baik ini berarti dia punya output yang sangat bagus, dan dia bisa mengkonsum data yang jauh lebih banyak. Jadi karena tiga hal ini, otomatis akhirnya orang tidak ragu-ragu lagi memproduksi dan menyimpan data dalam jumlah besar. Akhirnya muncullah istilah big data di situ, karena tiba-tiba data yang awalnya hanya diproduksi misalkan sehari sekian giga, tiba-tiba langsung berlipat-lipat, sehari bisa berpuluh-puluh terabyte. Gitu ya. Nah, akhirnya hal itu menjadi trending dan orang-orang mulai mencari cara bagaimana memanfaatkan data yang berlipat tersebut. Seperti itu sih. Oke, ya jadi saya bikin sebuah perumpamaan ya. Jadi kalau emas ini kan dia barang berharga, tapi untuk mendapatkannya kita harus menambang dan menyaring bertonton tanah gitu ya. Jadi kalau kalian tahu proses penambangan emas, kita harus menggali tanah yang banyak di tempat yang tepat gitu ya. Kemudian tanah itu akan diolah atau disaring gitu ya, dengan air, dan dari situ dari proses penyaringan dan penambangan itu kita akan mendapatkan bulir-bulir emas yang berharga. Nah, biasanya dari berjuta-juta ton tanah itu kita hanya akan mendapatkan beberapa gram atau kilogram emas gitu. Jadi dari tanah yang banyak, ternyata kita hanya mendapatkan sedikit, tapi itu sangat berharga. Sehingga akhirnya proses itu worth it gitu ya. Sehingga ya udah kita nggak apa-apa menambang banyak tanah gitu ya, mengolah dan akhirnya kita untuk mendapatkan sekian gram atau sekian kilogram emas. Dan akhirnya itu jadi sangat berharga gitu ya. Karena itu terbatas gitu ya, emas itu langka gitu ya. Nah, kalau kita pakai istilah perumpamaan ini untuk data pun saat ini seperti tanah, banyak di mana-mana gitu kan. Data dihasilkan baik dari smartphone kalian, dari browser kalian, dari laptop kalian, bahkan dari smartwatch kalian gitu ya. Nah, data ini tersebar layaknya tanah. Nah, kita akhirnya punya teknik untuk menambang data itu, namanya data mining. Nah, dari tanah yang banyak ini, data yang banyak ini, kita bisa mengolahnya, menambangnya, dan akhirnya kita bisa menemukan emas-emas yang berharga, yaitu insight dan model. Jadi insight itu adalah pengetahuan baru. Misalkan dari kita punya data transaksi bisnis ada jutaan, dan ternyata dari situ kita bisa mengambil insight atau sebuah wawasan baru atau wisdom baru. Nah, dan itu ya akhirnya semakin banyak tanah yang diolah atau semakin banyak data yang diolah, semakin banyak pula emas atau insight yang mungkin kita dapat gitu ya. Nah, akhirnya makin canggih teknik data miningnya pun kita bisa mengolahnya dengan lebih cepat misalkan, akhirnya makin efisien. Dan juga ternyata kita perlu expertise untuk memilih mana data yang kemungkinan banyak emasnya atau banyak insight-nya. Akhirnya muncullah istilah itu new gold, karena data itu sebenarnya lebih tepat yang new gold itu adalah hasil dari data miningnya itu. Jadi data itu adalah tanah yang tersebar yang kita harus mencari tahu insight-insight di dalamnya. Seperti itu sih. Oke,
Jadi sebenarnya perkembangannya sangat pesat itu ya sejak sebenarnya menurut saya itu pitching point-nya atau turning point-nya tuh saat Google pertama kali menemukan atau mendesain distributed file system atau clustering computing. Sejak saat itu akhirnya data itu banyak dikumpulkan dan bisa disimpan dengan baik. Nah, akhirnya orang berlomba-lomba mencari cara mengolah yang baik. Akhirnya muncullah istilah machine learning, data mining, dan sebenarnya itu basicnya statistik. Cuma dulu statistik itu tidak bisa mengolah data yang terlalu banyak. Kenapa? Karena dulu masih Pentium 4, Pentium 3 gitu ya. Akhirnya nggak terlalu menarik karena waktu untuk mengolah datanya itu terlalu lama. Akhirnya semakin kesini, computing power kita semakin kuat. Akhirnya muncullah Core i5, Core i7, sampai quad-core dan lain sebagainya. Akhirnya muncul kekuatan untuk mempercepat proses statistik itu menggunakan machine learning, dan akhirnya data yang sangat banyak itu bisa diproses dalam waktu yang cepat. Nah, itu perkembangannya cepat sekali, sekitar 10-5 tahun ke belakang. Nah, akhirnya dampaknya perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi bisnis analitik ini, dia punya istilahnya apa ya, advantage lebih gitu ya. Mereka punya competitive advantage lebih karena mereka sudah bisa meramalkan atau memprediksi. Kemudian mereka juga bisa mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui gitu ya. Karena sebelumnya orang nggak tahu misalkan ternyata orang yang suka beli produk A, dia juga suka beli produk B ternyata. Dulunya orang nggak tahu karena nggak bisa mengolah data statistik itu dengan mudah. Sekarang akhirnya tahu gitu. Jadi akhirnya dampak terhadap bisnisnya itu ada dua yang menurut saya paling besar. Yang pertama untuk decision making, untuk pembuatan keputusan. Dulunya keputusan itu dibuat hanya data yang terbatas, kemudian kebanyakan expert judgment. Jadi menurut CEO-nya atau menurut direkturnya atau menurut ahli A atau ahli B. Nah, sekarang keputusan itu dibuat berdasarkan data yang ada, data yang melimpah, dan dari situ diambil insight-nya. Oh, ternyata bagusnya seperti ini gitu. Yang poin yang kedua adalah dampak di bisnis adalah otomasi. Dulu yang bayangkan dulu prosesnya kita misalkan harus melakukan pengajuan cicilan, misalnya kita harus ke bank dulu gitu kan, ada proses pengajuan, terus rumah kita disurvei dan lain sebagainya. Sekarang dengan peer-to-peer lending yang banyak, kita bisa mengajukan hanya dengan KTP dan sebagainya ya. Karena mereka bisa menilai orang ini valid dan punya kredibilitas untuk diberikan pinjaman misalkan. Jadi dua hal itu ya, untuk mempercepat decision making, mempercepat dan memperbaiki. Yang kedua adalah otomasi. Jadi proses yang dulunya manual bisa diotomasi dengan big data. Jadi hubungan big data dengan IoT dan AI seperti apa gitu kan. Jadi sebenarnya IoT itu muncul ketika teknologi internet makin baik gitu ya. Jadi yang awalnya kan kayak gitu. Contoh yang paling sederhana kita ambil IoT adalah misalkan smartwatch gitu kan. Smartwatch itu adalah contoh IoT yang paling mudah dipahami. Jadi dulunya kita hanya menggunakan jam biasa gitu kan, ya jam biasa. Ternyata kita sekarang pakai smartwatch yang di sana dia bisa mengukur denyut nadi kita, mengukur tekanan darah, mengukur suhu tubuh gitu ya, sampai mengetahui lokasi kita ada di mana. Nah, semua data-data yang dikumpulkan itu adalah produk dari IoT, sehingga kita bisa bilang IoT adalah data producer atau dia menghasilkan data. Bayangkan kalau satu orang menggunakan satu smartwatch dan dia satu hari bisa menyumbangkan berapa banyak data dari smartwatch-nya. Mungkin data yang diambil oleh smartwatch setiap menit gitu ya. Tapi kalau misalkan dikumpulkan sehari, terus dikalikan sekian juta orang pakai smartwatch, akhirnya data yang dihasilkan dari IoT di smartwatch saja itu bisa berkali-kali lipat jumlahnya. Jadi IoT itu adalah penghasil datanya. Kemudian data yang banyak ini akhirnya diolah dan ditambah menggunakan teknik machine learning dan data mining. Nah, hasilnya apa dari pengolahan itu adalah tadi insight yang merupakan emas berharga itu, dan model itu contohnya decision tree atau neural network. Nah, model ini adalah ibaratnya sebuah
kecerdasan gitu ya. Jadi model yang dihasilkan dari menghasilkan ini adalah sebuah kecerdasan atau sebuah panduan pembuatan keputusan yang akhirnya digunakan oleh teknologi lain sebagai pembuat keputusan atau otomasi, yang itu disebut artificial intelligence. Jadi sebenarnya hubungannya itu cukup jelas. Untuk IoT menghasilkan datanya diolah oleh teknik big data dan data mining dan machine learning, kemudian model hasil dari pengolahan data ini berbentuk model yang merupakan kecerdasan buatan. Kecerdasan ini hasil dari analisis data yang banyak itu dan menghasilkan model baik itu prediksi maupun model clustering dan lain sebagainya. Jadi intinya mereka bertiga itu sangat erat kaitannya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Prediksi saya ke depan itu akan semakin banyak IoT dan semakin banyak pemanfaatan AI seperti itu. Oke Pak. Sebelum ditutup kegiatan ini, mungkin Pak ada kesimpulan dari apa itu big data, Pak? Oke, itu oversimplifying itu tentang apa itu big data. Jadi ya sebenarnya kalau kita bisa bilang dulu standar big data itu misalkan big data adalah data yang nggak muat kita masukin di hard disk misalkan. Akhirnya datanya makin besar, ternyata datanya ini nggak bisa disimpan di satu komputer, harus dipecah-pecah di komputer banyak. Tapi akhirnya definisi atau standar data yang big data dan data yang tidak big data juga akhirnya makin hilang gitu ya. Karena sebenarnya data apapun selama kita bisa mengolahnya itu bisa memberikan insight yang baik. Jadi akhirnya kalau saya punya panduan seperti ini, kalau memang proses itu menghasilkan cukup banyak data, pasti ada yang bisa diolah, pasti ada kesimpulan atau insight yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan proses bisnis misalkan. Nah, jadi intinya sih kedepannya big data itu akan terus berkembang. Jadi kalau di bisnis digital ini salah satu yang cukup jadi titik beratnya. Gitu. Kalau saya lihat salah satu output yang diharapkan adalah lulusan bisnis digitalnya akhirnya bisa menjadi data scientist. Data scientist itu orang yang bisa memanfaatkan big data ini dan menghasilkan insight dan kesimpulan yang bermanfaat. Jadi kalau kalian yang tertarik untuk pemanfaatan big data khususnya di dunia bisnis, untuk masuk ke bisnis digital itu sangat dekat. Karena seingat saya ada beberapa mata kuliah gitu, jadi nggak cuma satu mata kuliah ini yang membahas big data, tapi ada 3 atau sampai 4 mata kuliah yang bisa kalian ikuti yang terkait big data. Dari saya seperti itu mungkin kesimpulannya ya. Gimana? Keren nggak mata kuliah big data? Kalau kata aku sih keren banget mata kuliah big data ini. Tapi masih banyak loh mata kuliah yang nggak kalah keren dari mata kuliah big data. Kalian ingin tahu kan? Nah, kalau kalian ingin tahu, kalian harus like dulu video ini. Jangan lupa komen. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Bisnis Digital 4. Nah, sampai jumpa di Digital Business 101 selanjutnya. Bye-bye.